Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena hari ini tanggal 20 November ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita, acara bincang santai kita, acara podcast kita Jendela Nurani. Ya pemirsa sekalian, Jendela Nurani ini adalah acaranya TV Islamik yang lebih santai, lebih umum, lebih bersifat luas ya, tidak fokus kepada masalah-masalah ilmu agama secara spesifik. Kenapa? Karena kita ingin menggali kehidupan masyarakat secara umum dan kita kaitkan dengan bagaimana pandangan agama terhadap hal-hal tersebut. Sebab selama ini kalau yang datang cuma kiai, ustadz, ya kan. Padahal kita juga butuh melihat nih kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, termasuk pemirsa sekalian hari ini bukan sedang praktek paranormal kita nih ya. Kita nih lagi kedatangan tamu. Beliau berdua ini dari komunitas Mantik. Mantik itu kalau tidak salah majelis antik dan etnik ya. Nah, ini istimewa sekali pemirsa sekalian. Kenapa ini saya ajak beliau berdua ini untuk tampil pada hari ini untuk menjelaskan kepada kita semua. Karena kita ingin memandang budaya kita ini dari sudut pandang yang lebih positif. Ya, karena selama ini kan kalau benda-benda antik begini, keris, benda-benda besi tua, ini selalu diidentikan dengan mistik dan perdukunan. Ya. Jadi sampai-sampai tadi saya sempat ngobrol dengan beliau berdua, ada orang baru hijrah, itu kerisnya dipatahin, dibakarin, kerisnya dibuang ke sungai segala macam. Padahal itu benda-benda mahal, benda-benda yang harganya ratusan ribu sampai ratusan juta. Nah ini kan tidak mubazir ya Pak seperti ini ya kan. Padahal sebenarnya syirik apa tidak syiriknya itu nanti tergantung bagaimana kita memperlakukan benda tersebut. Sebab HP ini pun kalau sampai melalaikan kita dari sholat, menyebabkan kita lupa kepada Allah, ini juga bisa bikin syirik, bisa bikin maksiat, bisa bikin bid'ah malahan. Nah, jadi maka pada kesempatan ini pemirsa sekalian saya kedatangan tamu 2 orang. Mungkin nanti beliau sendiri berdua lah yang menyebutkan nama dan ya asal usul beliau berdua ini. Kalau saya sebutkan nanti takut salah penyebutan gelar dan sebagainya. Ya mungkin dipersilahkan Adinda berdua ini. Saya bilang Adinda ya karena usianya lebih muda daripada saya, walaupun ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ya, silakan Adinda Faisal dan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Saya di sini mewakili teman-teman dari sebuah komunitas yang namanya Mantik. Mantik itu Majelis Antik dan Etnik. Wah. Ya, jadi memang orang mungkin agak heran kenapa namanya majelis. Sementara di kalangan orang masyarakat luas majelis itu kalau identik dengan keagamaan, misalnya majelis zikir, majelis sholawat, majelis dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa kami mengambil nama majelis ini? Karena majelis ini secara bahasa Arabnya adalah tempat duduk-duduk sebenarnya. Tempat nongkrong lah ya. Tempat nongkrong. Jadi ada jadi tempat sharing, jadi tempat berbagi ilmu dan yang lain-lainnya. Nah, di majelis antik dan etnik ini awalnya kami berinisiasi dengan kawan-kawan atas dasar kesamaan hobi. Hobi dulu kita suka mengoleksi barang-barang antik seperti cincin ya, aksesoris dan juga pusaka-pusaka Nusantara. Nah, dari perbincangan itu kami mengulik pusaka itu dari berbagai sisi, baik sisi filosofis, historis maupun sisi mistisnya. Awalnya seperti itu. Ternyata saat kami membahas masalah mistis, ternyata kami mempunyai pandangan yang sama, artinya alirannya sama, bahwa sebenarnya benda-benda ini sebenarnya tidak selalu mesti bersifat mistis. Nah, kadang-kadang orang mesti punya keris, ageman supaya usahanya lancar dan yang lain-lain. Ternyata tidak seperti itu. Dan juga ada banyak macam kegunaannya. Ternyata kita korek-korek, ternyata ada trik-trik perdukunan dan penipuan di dalamnya, di dalam barang antik itu. Jadi
akibat kesamaan aliran pemikiran tentang benda-benda pusaka ini, maka kami membentuk Majelis Antik dan Etnik. Dan kita punya moto adalah mantik ini no mistik, no syirik, no klinik. Nah, jadi seperti itu. Ini yang bikin saya tertarik dan membawa saya lihat di tagline-nya tuh kan. Wah, no mistik, no syirik. Gitu. Iya. Nah, kami juga tidak hanya terdiri dari para pengkoleksi, pencinta. Jadi tidak mesti punya pusaka atau barang antik untuk bergabung di majelis ini. Kami mengutamakan silaturahimnya sebenarnya. Untuk mengedukasi bahwa sementara benda-benda pusaka ini diidentikan dengan kemistikan, klinik. Padahal tidak seperti itu semua. Jadi kadang ada orang yang koleksi keris dikira ini dukun. Ini punya ilmu-ilmu gaib yang aneh-aneh gitu ya. Paranormal dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kami ada yang suka pusaka, ada kolektor uang kuno, ada yang ahli besi bilah, juga ada ahli aksesoris seperti batu, permata dan lain-lainnya, manik-manik. Jadi lengkaplah di kami, tidak hanya pusaka Nusantara. Nah, terutama dengan sahabat saya ini Mas Mardi juga, beliau ini mengkoleksi hampir ratusan, mungkin sudah lebih hampir 200-an lebih. Dia memiliki pusaka-pusaka seluruh Nusantara, tidak hanya Kalimantan, juga sampai ke Timur Tengah juga ada. Mungkin Mas Mardi bisa menjelaskan sedikit tentang koleksi. Ya, sebelum ke Mas Mardi, tadi Mas Faisal belum mengenalkan lengkap nama saya, asalnya, latar belakang sukunya apa ya kan? Nama saya Faisal Rahman, ya umur saya ya enggak tua-tua amat, muda-muda amat lah ya. Yang pasti muda lah. Saya lahir di Samarinda, sukunya dari dua orang tua, yang dari bapak adalah orang Madura. Dan ibu saya orang Kutai Tenggarong. Jadi saya campuran Madura dan Kutai, dan saya lahir di Samarinda. Ya tentu orang kami Samarinda. Menjadi orang Samarinda. Lain orang Samarinda. Bubuhan Samarinda. Kalau Samarinda bubuhan kan. Bubuhan Samarinda. Jadi seperti itu. Dan latar belakang saya sebenarnya banyak sih sebenarnya, tidak hanya hobi ini saja. Jadi seperti itu. Ya, lanjut Mas Mardi, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau saya perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Mardi Jidan. Saya suku aslinya Jawa. Jombang ya. Cuma kelahiran di Samarinda juga. Berarti putra daerah. Bubuhan Samarinda juga. Putra daerah. Terus awal-awalnya nih kok hobi-hobi begini ini mulainya kapan? Kalau hobi ini, kalau saya pribadi sih dari orang tua, jadi bisa dibilang hobi turunan lah. Hobi warisan ya. Hobi warisan orang tua senang begini, kita ikut juga, otomatis dari kecil orang tua ini terus yang diperhatikan, yang dikoleksi, kita jadi darahnya ikut juga. Ikut gitu ya. Ya cuma orang tua kan ngasih tahu begini ini bukan syirik, bukan ini cuma sebuah seni gitu kan. Jadi kita ngikut juga. Karena kumpulannya juga teman-teman ini alhamdulillah hobi sama ini pandangannya sama. Jadi kita bentuk ini supaya anak-anak muda sekarang itu ngerti gitu ya. Iya, ngerti. Budayanya segala apalagi kalau sukunya itu senjata daerahnya paling enggak ngerti gitu apa senjatanya. Ya mungkin itu. Ya, jadi sebenarnya juga kita ingin, yang tadi saya bilang, melawan stigma masyarakat. Kalau ditanya ada nggak sisi positifnya mengkoleksi barang antik atau pusaka ini? Saya bilang banyak. Ya. Banyak sekali. Yang pertama adalah kita bisa lebih menghargai sebuah budaya turun-temurun nenek moyang kita. Karena senjata ini kan digunakan banyak macamnya untuk kehidupan sehari-hari, dan juga untuk bertahan hidup, dan juga untuk berperang melawan musuh. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita tidak lepas dari yang namanya senjata-senjata pusaka di setiap negara maupun setiap daerah. Nah, ada yang bilang bahwa di dalam Islam kita tidak ada ajaran untuk bisa mengkoleksi pusaka. Saya bisa membantahnya karena kenapa? Rasulullah saja mempunyai 9 koleksi pedang. Nah, itu. Jadi Rasulullah saja suka dengan ibaratnya
barang-barang pusaka terutama pedang ini, kenapa kita tidak? Betul. Bahkan kalau maaf kalau ada saya salah, sahabat dan Rasulullah itu saking cintanya dengan pusakanya itu dikasih nama lagi ya kan? Ya. Betul. Sampai betul. dikasih nama ya. Masuk pedang Al-Batar, Jadi Zulfikar. betul. Jadi Nabi itu mempunyai 9 jenis pedang. Yang pertama Al-Matsur. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia sudah memiliki pedang itu warisan dari bapaknya. Yang seperti Ustadz bilang ada nama-nama. Nah, di pedang Al-Matsur itu ada tulisan nama, yaitu namanya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Di dalam bilah pedangnya itu, artinya itu pedang milik ayahnya Rasulullah. Berarti kan pusaka warisan. Pusaka warisan. Dijaga itu. Dijaga dan hampir sebagian besar 9 pedang Nabi itu masih terjaga dengan baik. Rata-rata berada di Museum Topkapi Turki dan di Masjid Hussein di Mesir. Emang ada sebagian yang tidak ada, seperti pedang yang fenomenal Zul Al-Faqar, itu yang sering dibilang Zulfikar yang mata dua, kita tidak bawa ya itu. Ada koleksinya, ada replikanya kita. Jadi pedang Rasulullah bentuknya melengkung dengan memiliki 2 mata pedang seperti itu. Padahal ya seandainya tuh pedang-pedang sahabat tuh pedang itu dikumpulkan luar biasa sekali, karena dari situ kita bisa melihat nilai sejarah. Dulu ini dipakai untuk perang apa sih? Untuk dulu kita pernah jaya loh dengan senjata ini, seperti Pangeran Diponegoro. Ya, kerisnya tuh ya. Kerisnya sangat banyak sekali, dan beliau ulama besar. Nggak mungkin sirikan. Itu dia. Dia memiliki banyak pusaka, sampai yang terakhir dikembalikan oleh negara Belanda yang sempat dibeli. Memang jadi kontroversi apakah itu kerisnya Diponegoro atau lain ya. Tapi kita berlepas dari itu, namanya kalau tidak salah keris Nogosiloman ya. Keris Nogosiloman. Jadi banyak sekali memiliki koleksi keris, tombak dan yang lain-lainnya, sehingga itu dijadikan wasilah atau sebagai upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Mungkin ada yang ditambah. Kalau Mas Mardi pertama kali punya koleksi itu langsung banyak ya, karena dari Bapak ya? Ya kalau punya pribadinya cuma satu-satu, karena lama-lama dikasih lagi. Awalnya satu juga sih. Iya. Tuh satu. Karena kami sukunya Jawa, jadi pertama saya yang pegang itu ya jenis keris. Keris ya. Kalau celurit ada enggak celurit? Ada tapi di rumah. Banyak orang. Beliau kan ada background Madura. Celurit ada. Oh ya, mungkin pemirsa mungkin kalau melihat wajah beliau mungkin mengingatkan kita berdasarkan Pak Kiai ya. Jadi beliau ini putra dari Kiai Haji Zaini Naim, Ketua MUI Kota Samarinda ya. Jadi wajar saya lihat beliau dakwah ngambilnya sudut budaya. Nah, kayak saya juga. Saya terinspirasi juga dengan beberapa tokoh, kan akhirnya saya lihat di budaya ini kurang. Betul. Ya akhirnya kalau kita tidak datang, nanti yang tokoh-tokoh yang dukun-dukun ini yang akhirnya dia yang menguasai stigma dalam masyarakat itu yang bahaya kan. Iya. Tapi kalau memang kita yang punya background pendidikan agama, punya misi untuk meluruskan akidah umat, saya rasa bagus sekali mengunjungi beliau berdua ini di markasnya. Dan saya yakin saya langsung diterima di komunitas ini. Kenapa? Walaupun saya tidak punya senjata, karena sayanya sendiri kan sudah antik nih. Iya. Antik sekali. Ini koleksi terbesar dari mereka kayak gitu mungkin. Aset ya. Iya. Bahkan sempat diberi hadiah uang yang bisa. Enggak tahu itu bisa enggak? Saya enggak tahu juga. Sudah saya coba, semuanya bisa dilipat. Iya, mungkin ada lagi nih yang mau dijelaskan, apakah bendanya kah? Apakah kayak gini? Jenis-jenis. Kalah aura saya udah enggak bisa ngomong lagi saya. Ya mungkin bisa dijelaskan. Kita di sini ada bawa sebagian dari pusaka Nusantara, ada keris, ada parang, ada mandau, ada badik. Jadi ada daerah Banjar, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan lain-lainnya. Ini ada yang golok, enggak? Oh, digolok gitu ya, bukan? Ini jenis parang kaili. Oh, dari mana itu? Kaili ini Sulawesi deh. Oh, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, kaili. Nah, ini jenis parangnya. Oh, perang ya? Perang, memang buat perang. Ya kalau ketika kita bicara perang ini jangan kesannya serem. Inilah yang membebaskan negara kita dari kan penjajahan. Betul. Bahkan zamannya oleh suku oleh orang-orang Syria ya. Makanya itu pedangnya bisa belah baju jira, bisa belah batu. Nah, ini yang saya masih sampai sekarang tuh masih berpikir, kenapa orang yang ahli membuat senjata disebut pandai besi ya kan gitu kan? Iya. Jadi kira apakah ada pernah dengar ini? Nah, jadi kalau secara mungkin pandai itu hanya di Indonesia sebenarnya istilahnya ya. Kalau di dalam dunia internasional namanya metalurgi. Metalurgi itu orang yang ahli dalam unsur-unsur besi. Nah, jadi
kita ambil contoh keris ya. Ya, silakan. Nah, keris ini merupakan pusaka kebanggaan negara Republik Indonesia. Pada tahun 2015 ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Jadi kita harus bangga. Nah, karena kenapa? Dilihat dan proses pembuatannya ini memerlukan ilmu tingkat tinggi. Yang tadi yang dibilang pandai segala hal. Jadi pandai, harus paham detail dan juga orangnya biasanya memiliki. Keris ini banyak dibilang orang adalah sebagai doa sebenarnya. Dulu yang buatnya ini membuat keris ini sebagai doa untuk apa? Misalnya untuk pertahanan diri, untuk menakuti musuh dan yang lain-lainnya. Nah, maka empu-empu yang sekarang ada tidak memiliki keahlian sama dengan empu yang dulu. Nah, itu akibat kita tidak melestarikan budaya kita. Tidak mengambil ilmunya. Tidak mengambil ilmu. Jadi empu-empu yang memiliki kehebatan untuk menempa bilah keris ini sekarang sangat berkurang sekali. Padahal kalau diteliti ini dengan pedang Persia ya. Sama umurnya. Mungkin saya coba buka ya. Silakan. Bismillah. Nah, ini seperti ini. Ini keris usianya sudah lebih mungkin dari 300 tahun. Mungkin yang empunya akan bisa menjelaskan lebih. Iya, silakan empunya. Jadi ya. Ini memang 5. Gonjonya ini termasuk jenis apa namanya? Iras bukan? Ya, gonjo iras dia. Ada, saya pernah nonton di TV itu kan pamor apa segala macam itu apanya nih? Ya. Saya enggak paham tuh. Kalau pamornya ini maksudnya meteorit aja sih, dia enggak kelihatan jelas. Kelihatan karena sudah termakan waktu. Bahan-bahannya nikelnya masih kelihatan kalau yang sepuh kayak gini. Kalau yang keris buatan baru juga beda. Makanya perdukunan sekarang kan banyak yang keris-keris buatan baru. Dari plat seng itu. Jenisnya namanya keris kamardikan. Era kemerdekaan. Kalau ini kan kategorinya keris sepuh. Keris sepuh ini ya anggap aja di atas 100 tahun lah sebelum era kemerdekaan dia. Karena sekarang kan saya pernah baca itu tentang penipuan-penipuan. Kan keris sekarang ada dibikin dari plat drum itu aja dibikinnya. Iya, betul. Dikasih apa supaya kelihatan besi tua gitu katanya. Kadang kalau mau dibikin tua ada yang direndam air aki segala bahan-bahan kimia, HCl, formit acid, macam-macam mereka anunya. Tapi kalau memang ahlinya tahu mana asli. Dari tekstur besinya juga kelihatan dia. Juga betul. Jadi kalau kita lagi kumpul dalam majelis antik ini juga ada teman-teman yang berbagi sharing bagaimana sih ciri-ciri barang tua, besi tua yang sepuh atau besi yang baru, besi olahan. Jadi kita dijelaskan detail di situ bagaimana ciri-ciri khususnya. Secara kasat mata mungkin bisa seperti tua kalau orang nggak ngerti. Kadang mirip. Ada detail. Kayak gini ini besi tua juga nih ya. Ya itu badik. Gimana itu jenis badik. Sulawesi nih ya. Sulawesi. Ya. Nah, benarkah katanya ada mitos itu kalau besi-besi begini tuh ya pandai besinya tuh, apalagi kayak keris tadi kan kayak besinya tuh dipencet-pencet begini aja bilang. Iya, tidak menutup kemungkinan orang-orang dulu konon mitosnya seperti itu. Iya. Yang namanya mitos dalam prinsip kita itu bisa kita percaya bisa tidak. Iya betul. Ya. Jadi kalau sang empunya itu membuat dengan ketulusan hati dan keikhlasan mungkin dengan karomah yang ada dia bisa membuat hal seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada ribuan tahun lalu. Kalau saya berani bilang begini, karena kenapa? Kita lihat dulu zamannya Nabi Daud alaihissalam. Iya, betul. Beliau itu melunakan besi. Jadi ndak heran kalau ada orang-orang nenek moyang kita bisa gitu. Dulu Nabi kita Nabi Daud bisa seperti itu. Karena orang-orang pada zaman Nabi Daud itu terkenal dengan ahli besi semua. Nah, ada satu cerita tentang Nabi Daud. Dia mengalahkan Jalut. Jalut itu kalau kita sering dengar namanya Goliat. Goliat itu badannya besar, sedangkan hanya Daud junior, Daud muda yang bisa mengalahkannya. Nah, mengalahkannya dengan apa? Dengan pedangnya Goliat itu. Jadi membunuh Goliat dengan pedangnya Goliat. Itu yang namanya pedang Al-Batar. Jadi Al-Batar itu terkenal adalah pedang para nabi-nabi, mulai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW.
Jadi itu turun-temurun sampai ke Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau tidak salah ya dulu waktu masih sekolah pernah baca itu riwayat. Ada juga zaman Nabi Muhammad sudah ini kan yang pandai besi yang enggak apa-apa gitu kan api besi itu. Bener. Karena karomahnya tuh. Yang sahabat Nabi sendiri tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kalau kita udah bicara karomah itu enggak bisa sudah. Iya, individu. Individu. Nah, cuman memang di zaman modern ini kadang-kadang ya tadi mana yang karomah, mana yang Jadi agak berat kalau zaman sekarang dilihat kalau ada wali itu agak berat. Yang ada wali murid mungkin. Iya. Kalau saya sudah puluhan tahun jadi wali kelas. Iya. Jadi itu sama saya wali murid juga. Wali murid. Sekarang enggak wali kelas lagi, sudah berhenti jadi guru kan. Jadi kira-kira nih Mas Icang sama Mas Madi, apa yang bisa disampaikan ke generasi muda kita sekarang ini? Maksudnya pesan daripada mantik ini loh. Kan masa mau kayak gini-gini aja gitu kan. Iya, betul. Jadi penikmat sendiri aja gitu nah. Ada enggak gerakan untuk memperbanyak orang yang pecinta barang antik ya? Kita memang basicnya ke anak-anak muda ya. Anak muda kita rangkul, kita ajak. Karena anak muda sekarang kan taunya main HP dan enggak ngerti dia apa ini warisan orang tua, dari apalagi dari suku-sukunya kan, senjata ini dari suku ini, dari suku ini. Mungkin masih Icang lagi. Iya, banyak hilang budaya kita karena masyarakatnya lupa dengan budaya. Kalau dalam agama Islam budaya itu boleh kita lakukan asal tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Itu kan kita sepakat semua. Budaya itu boleh-boleh, bagus-bagus saja asal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti ini, dulu mungkin pemirsa yang ada di rumah pernah melihat ada senjata orang tuanya, kakeknya, baik keris, badik, pedang dan lain-lainnya. Begitu sekarang melihat acara ini pasti pernah ingat-ingat dan pasti tidak pernah tahu keberadaannya di mana. Di mana sekarang? Di mana sekarang? Dan mungkin juga semua orang punya cerita di pusaka-pusaka tersebut. Misalnya ini pernah melawan Belanda, pernah ini, pernah itu, pernah ini dan yang lain-lain. Nah, akhirnya hilang begitu saja cerita itu. Sangat disayangkan sekali dan akhirnya kepunyaan kita bisa diklaim oleh luar negeri, dibeli oleh orang luar negeri karena kita sendiri tidak mau menghargainya. Nah, sedangkan senjata kita tuh banyak dibeli oleh orang Belanda, orang Inggris, orang Perancis. Mereka punya koleksi-koleksi terbaik Indonesia yang kita sendiri tidak punya, bahkan dipunyai orang luar. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pemuda, marilah cintai budaya kita, budaya Nusantara, tentunya dengan keimanan, penuh keimanan dan juga penghargaan terhadap sejarah itu juga penting bagi kita semua. Ya, mungkin ya kalau ada nih pemirsa yang memiliki benda-benda begini dan sudah malas ngerawatnya, mending dikasihkan ke mantik ya kan? Iya, jadi dengan senang hati akan menerima. Sekaligus promosi juga. Siapa tahu ada barang-barang di rumah yang dirasa memang tidak mampu merawatnya, bisa dihibahkan ke kami, akan kami jaga. Nanti kita akan atur bagaimana sistem penyimpanan dan lain-lainnya. Dan juga seandainya juga di rumah memiliki benda-benda pusaka yang dianggap negatif, bisa diserahkan kepada kami. Misalnya ini dipakai dulu untuk pesugihan dan lain-lain. Daripada itu dibuang, mending diserahkan kepada dinetralkan. Siapa tahu itu memang punya nilai sejarah histori yang tinggi, tapi orang-orang terbelakang yang memanfaatkannya secara negatif. Negatif, betul-betul seperti itu. Jadi saya ingat nih perkataan Ustadz tadi Hidayat. Ya kan tidak ada hukum pada benda kata beliau. Iya betul. Tapi penggunaannya. Nah, kecuali ya memang zatnya haram ya kan. Iya betul. Nah, seperti besi kan halal aja. Halal aja. Tidak bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan kalau kita baca di Al-Qur'an ada ayat-ayat tentang besi juga ada besi, ya kan. Betul. Rasulullah itu punya baju perang, koleksi baju perangnya ada, pedangnya ada, cincinnya juga ada, busur ada juga, topi panah dan tombak. Tombak tuh bahkan sering beliau bawa pada saat khutbah Jumat dan khutbah hari raya, dipakai tombak itu. Tapi jarang kita lihat ya. Ada. Tapi kalau saran saya sih sekarang alangkah bagusnya dihidupin lagi tuh. Dihidupin bener-bener. Karena sekarang banyak orang gila menyerang ulama. Betul. Kalau ulamanya pakai tombak kan mikir. Sebagai tindakan antisipasi juga ya kan. Mungkin dulu seperti itu juga kalau gitu hikmahnya bener. Karena Nabi itu dulu banyak dimusuhin orang.
banyak sekali dimusuhi oleh kaum-kaum munafik, kaum-kaum Quraisy dan lain-lainnya yang ingin membunuh beliau. Sama seperti dulu setiap para sahabat tuh punya ageman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ageman artinya ada senjata pegangan yang dibawa kemana-mana. Ya kalau orang Arab itu apa namanya? Zambia, pedang Zambia, belati itu. Belati Zambia melengkung. Kalau bahasa Jawanya gaman-gaman gitu ya. Iya, gaman. Saya budaya, kalau saya kan kebetulan background Banjar itu sebetulnya dari kecil itu juga abah itu mengajarkan begitu. Kalau bahasa, nggak tahu lah saya dapat ilmu dari mana itu. Katanya kita laki-lakinya kan hilang tulang rusuknya satu. Jadi kalau jalan itu harus dilengkapi dengan satu bilah. Pisau. Iya. Nah, cuman sekarang zaman hukumnya nggak bisa lagi. Nggak bisa. Saya jujur aja, saya sejak sekolah sampai saya lulus kuliah, itu kemanapun saya selalu bawa besi. Cuman satu kali pun saya tidak pernah ketangkep. Kenapa? Karena tidak pernah pamer. Teman satu bangku pun nggak tahu kalau saya bawa itu. Karena pada saat itu saya melakukan itu karena ini bukan ideologi, apa namanya, tradisi keluarga. Bukan karena pengen jago-jagoan. Memang ada sebagian tempat itu pasti tradisi. Sama kayak orang Madura dengan orang Bugis itu kan. Kalau orang Bugis itu pasti tidak jauh-jauh dari mana bawa-bawa badik. Nah kalau sekarang kan sekarang sudah agak sulit. Iya, agak sulit. Bahkan saya berurusan ngurus surat kelakuan baik ke kantor polisi waktu itu ya. Sekarang kan periksa tidak ada. Saya pusaka saya ini aja di mana-mana. Waktu itu saya bawa soal ini. Padahal selama bertahun-tahun enggak pernah juga dipakai buat nusuk orang atau apa enggak. Karena memang udah tradisi keluarga pada saat itu kan. Tradisi, faktor kebiasaan. Iya, karena dibiasakan. Karena bapak saya itu termasuk orang yang enggak melarang anaknya buat senjata masalahnya. Karena bapak saya backgroundnya dulu pendekar lah bahasanya gitu kan. Jadi ya memang ini pengaruh orang tua kayak sampean kan orang tua koleksinya. Betul. Di sini juga. Jadi saya pada saat itu justru bapak saya itu bahkan kamu kalau untuk urusan bela diri kan misalnya dulu bela diri itu kumodali kan bilang apa. Nah, walaupun saya sampai hari ini tidak pernah berkelahi, tidak pernah berkelahi. Itu penting juga bagi kita masyarakat umum atau intinya anak muda. Ada kata-kata orang tua dulu di rumah tuh harus ada jarurang Banjar lah karena kita. Di rumah tuh harus ada pengaras. Pengaras itu apa artinya senjata tajam lah sebagai untuk pertahanan rumah tangga sebenarnya. Mungkin bisa dicek mungkin hampir 50% di rumahnya ini kayaknya enggak ada senjata. Jadi kita juga menyediakan. Nah, ini pengalaman saya nih beberapa hari yang lalu. Jadi kebetulan kan anak saya laki-laki itu tidur di ruang tengah. Saya dalam kamar. Tengah malam rupanya ada maling. Enggak tahu mau ngambil motor atau apa atau anak saya bangun, dia lihat, dia masuk ke dalam lari manggil saya. Saya bingung nyari ini. Nyari itu ya di mana? Ada, padahal punya, udah lemari kan tersimpan. Begitu saya udah ketemu, saya datang udah nggak ada lagi. Nah, padahal kalau zaman dulu saya ingat betul bapak saya, kakek saya di dinding digantung ke lemari atau apa gitu. Bahkan keris seperti ini di ruang tamu kakek saya dulu. Jadi mungkin dari semua ini kan ada hikmah semua yang banyak kita ambil pelajaran. Ternyata ada hal ya yang kita sering salah pahami. Atau mungkin narasinya yang salah selama ini. Betul, mungkin narasinya juga yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi budaya kita ini kan saya yakin dulu itu orang tua itu mungkin hanya menyampaikannya dalam simbol-simbol sehingga tidak bisa dipahami. Jadi saya ingat sekali Mas Icang, saya kan dulu termasuk orang yang ya kurang suka mitos-mitos gitu lah. Contoh mitos kepuhunan. Terus sirik tuh, nuhankan. Masa kita kan mau jalan makanan dulu bilang kan, nyantap sedikit. Nanti bilang apa nanti kepohonan. Nah itu kan kalau bahasa kami Banjar kan kepohonan. Dulu saya kan termasuk yang anti begitu. Tapi begitu kita dalami agama, ternyata teori kepohonan ini diajarkan oleh Nabi juga. Kenapa saya bilang begitu? Loh kita kan ada hadisnya tuh. Ajan dikumandangkan, hidangan sudah disediakan, makan dulu. Padahal ajan sholat penting itu. Apalagi kita cuma mau jalan kemana gitu kan, sudah disiapin makanan sama orang tua. Satu, menghargai orang tua. Dua, ini sunnah Nabi nih, makan dulu. Sholat itu tiang agama, ibadah nomor 1 aja disuruh tunda dulu, makan dulu. Nah itu pernah saya jelaskan ketika saya menyampaikan kepada teman-teman, baru bisa mereka memahami. Kalau kita memandang sudut pandang, sirik ini, masa menuhankan nasi, macamnya. Ternyata memang tidak salah kita berteman dengan ustadz kita. Masya Allah, betul. Itu. Artinya begini, saya coba memahami. Betul. Saya termasuk orang yang setelah saya punya pengalaman seperti itu kan kita hati-hati sekarang. Ketika ada tradisi apa atau
mitos apa, saya mau lihat dulu nih, Iya. selidiki dulu, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, saya ambil contoh lagi ya, ini pengalaman Yes. kita. Jadi 2 atau 3 tahun yang lalu saya diundang ceramah Maulid di kata teman yang ngundang itu, Ustadz itu datangnya paling setengah tahun sekali, setahun sekali ada di situ. Nah pada saat saya datang ke situ, saya lihat masjid itu kan tiang masjid itu 4 nih, itu gunungan itu yang telur iya, sampai menyentuh plafon itu, Iya. ada berapa 6 apa berapa gitu. Yang di kota dibilang wah ini syirik nih, niru-niru pohon Iya, Natal segala macam lah Iya, bahasanya iya. kan. Ya, ini bid'ah segala macam. Iya. Ternyata saya melihat benda yang dipasang itu bisa membuat anak-anak tuh betah duduk di situ Duduk di dengerin situ. ceramah sampai selesai. Padahal saya ceramah itu 2 sesi tuh. Dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 makanan dulu. Karena saking banyaknya nyumbang makanan. Ya telur itu aja berapa juta sumbangannya gitu. Telur aja itu. Dan satu masjid itu bahkan anak-anak itu enggak ada yang pergi dari masjid itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu selesai ceramah anak-anak berebut ngambil itu. Nah, ternyata mungkin zaman dulu ya itu teknik orang tua supaya anak-anak tuh menunggu itu. Walaupun mungkin motivasinya dia itu makanan, tapi kan telinganya dengar ceramah, mau enggak mau masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nah disitulah kemudian saya pikir wah ternyata apa yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu itu kita sampaikan dalam bentuk narasi yang bagus sehingga disalahpahami gitu kan. oleh kaum muda yang sekarang bahwa ini sesajian dan lain-lainnya. Ya, artinya itu metode dakwah kan orang-orang dari dulu ya kan. Nah, mungkin tugas kita nih benar. memberikan narasi yang benar gitu kan. Memberikan edukasi dan narasi yang benar tentang hal-hal tersebut. Artinya berbudaya. Kita slow-slow aja. Islam itu bisa selaras kok dengan budaya di mana aja. Itu ibaratnya. Mas Madi ada pengalaman enggak berkaitan dengan ini? Mungkin yang dituduh orang apa, dukun apa Ya, gitu. kebanyakan kalau tamu melihat di rumah itu kayak paranormal gitu. Kaget aja gitu ya. Di ruang tamu sudah ratusan mandau. Jangankan orang biasa, saya yang sudah paham tentang sampean aja ketika bertamu kemarin kan. Terpana langsung ini. Wih, kaget saya dindingnya ini. Hiasannya bukan wallpaper. Baru satu ruangan ya. Nah, baru satu ruangan itu. Ini museum kan? Apa tempat tinggal ini? Nah, jadi juga ini rame kita bicara tentang kegoiban ya. Jadi banyak yang menstigma ini ada unsur-unsur goib. Ya. Nah, ini perlu kita jelaskan juga, mistik dengan goib itu beda-beda, agak lumayan jauh. Kalau kita sebagai orang muslim tidak menampik adanya hal-hal yang goib, itu iman kita, keimanan kita ada yang goib itu. Masuk rukun iman malah. Masuk rukun percaya iman. kepada yang goib itu. Iya, jadi kalau ada kisah-kisah goib juga kita bahas sebenarnya, tapi secara historis dulu, bahwa kami setelah banyak bersharing dan berdiskusi ternyata masalah energi ya, lebih luasnya ada energi positif dan energi negatif. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kalau ada keris yang dikeramatkan dan yang lain memang bisa jadi benar-benar keramat. Tapi kalau di dalam Islam itu tidak sesuai syariat Islam bisa jadi istidraj namanya. Tapi kalau itu dengan tujuan yang baik, intinya hanya sebagai pertahanan ya, sebagai wasilah kita, itu juga bisa menjadi positif. Saya berpikir tentang ini melalui saya pernah baca sebuah penelitian ilmuwan dari Jepang. Iya. Saya pernah baca bukunya yang namanya Miracle of Water, keajaiban air. Jadi dia bereksperimen dengan 2 buah air yang sama. Yang satu dijejali oleh sugesti-sugesti dan perkataan-perkataan buruk. Artinya energi-energi negatif lah ya. Yang satunya dijejali oleh kata-kata yang baik, doa ya, puji-pujian dan yang lain-lainnya yang unsurnya lebih positif. Ternyata setelah diteliti melalui mikroskop yang ya saya nggak ngerti ya, pokoknya mikroskop alat pembesar, ternyata partikel-partikel dari air yang diberikan doa-doa dan kata-kata baik itu memiliki dimensi yang sangat indah, tersusun rapi dan mempunyai bentuk-bentuk yang indah dibanding dengan air yang diberikan kata-kata negatif itu ya caci maki dan lain-lainnya, dimensinya tidak beraturan.
Jadi cenderung tidak beraturan dan tidak indah dilihat mata. Jadi kayak saling bertabrakan seperti itu. Nah, kalau kita kiaskan dalam bahasa fikih, kita kiaskan ke sini, kalau kita maknai ini sebagai hal-hal gaib dan lain-lainnya, bisa jadi. Bisa jadi kita undang ya kan? Kita undang di dalam sini tuh bisa gitu. Nah, kadang nanti orang nanya, ini ada isinya semua kah? Ada, isinya besi, isinya bila. Tapi kalau unsur gaibnya wallahu alam ya, karena kita hanya memaknai ini sebagai koleksi aja. Betul. Bahkan kalau pengalaman saya ya, kebetulan saya kan penasihat di ini Miracle Hypnosis Indonesia. Nah, iya. Jangankan keris ini, sepatu aja bisa ada isinya. Iya, betul. Tergantung daripada belitnya seseorang. Iya. Yang kalau kita kembalikan ke hadis Nabi itu kan, ana inda zanni abdi bi, kata Rasul, kata Allah kan dalam hadis qudsi itu. Ya Allah akan memberikan sesuatu sesuai yang kita yakini. Kita yakini ini kita yakini betul ya. Betul sesuai prasangka. Kita membawa kesialan jadi sial bujuran, jadi doa kan, jadi doa. Ya mungkin ya kalau kita hubungkan tadi dengan penelitian orang Jepang tadi. Itu kan bentuk daripada apa ya? Gelombang suara, gelombang itu kan mungkin ketika dia menyentuh air, dia mungkin menyentuh benda lain juga reaksinya kan. Betul. Karena benda ini kan sebenarnya bicara hidup, benda mati apa benda hidup itu kan hanya bicara ada nyawanya apa enggak saja kan. Betul. Padahal katanya yang di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Berarti semua ini punya semua makhluk Allah ya, benar. Jiwa lah begitu kan. Orang nanti tanah jadi saksi. Iya, betul. Apapun yang ada pada kita jadi saksi, pakaian kita jadi saksi. Kalau Allah akan minta persaksian. Nah, mungkin saya pikir kalau seandainya nanti ada ya di zaman kapan gitu penelitian, mungkin gelombang suara doa, gelombang ucapan mungkin bisa diserap benda-benda yang ada ini. Gitu ya. Tapi oke lah, anggap aja itu mitos karena tidak terbukti secara ilmiah. Tetapi kemungkinan itu saya yakin. Karena Islam kan juga mengajarkan kenapa ada di ruqyah. Ya kan? Kenapa di ruqyah? Kenapa kita ruqyah itu kan bahasa Arabnya kan sebenarnya bukan ayat Quran tapi mantra kan? Mantra, jampi-jampi, betul. Bolehkah ruqyah tidak dengan Al-Quran? Banyak hadis Nabi yang membolehkan. Ketika ada beberapa orang dari Arab Badui yang masuk Islam, lalu mereka bertanya kepada Rasul ketika itu, ya Rasul, kami selama ini terbiasa mengobati sengatan kalajengking, gigitan ular dengan ruqyah kami, dengan mantra kami. Apakah harus kami tinggalkan? Lalu Nabi bilang kan, coba bacakan. Nah, ternyata begitu dibacakan, tidak ada unsur kesirikan, tidak masalah. Nah, makanya, dan ini kan sering kali jadi kontroversi ya. Iya, betul. Makanya dulu saya juga termasuk ya, ketika baru belajar agama khawatir kan bisa tinggalin. Padahal ketika saya belum ngaji, saya banyak mendapatkan mantra-mantra itu. Bahkan saya pernah bersama guru saya dulu namanya almarhum Jumbre Obeng yang sastrawan zaman dulu itu. Kami sudah mengumpulkan mantra-mantra suku-suku yang ada di Kalimantan dalam satu buku yang tebal itu. Kami punya tim dulu namanya Bengkel Sastra Samarinda. Memang misi kami sastra ya, bukan mistik. Betul. Tapi itu mantranya asli. Mantra bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Dayak, segala macam mantra yang ada di Kalimantan, itu udah kami kumpulin. Dari mantra pengasihan, mantra kekebalan, macam-macam lah. Itu kan kita klasifikasikan. Nah, cuman memang pada saat itu saya dan Pak Jumro Obeng konteksnya budaya. Ya mungkin kayak antum berdua nih lah. Konteksnya ini kan budaya kan, tidak ada hubungannya dengan mistik gitu. Walaupun mungkin aja di dalam benda-benda ada unsur mistik, Allah alam bisawab kan. Seperti itu ya mungkin. Ini kedepannya ada rencana apa enggak? Bikin event atau apa enggak nih? Mantik nih, beban mantik ini. Ya, insya Allah kedepannya kita akan bikin semacam eksibisi. Tapi kita ngelihat kondisi COVID kita nih ya kan. Kita lihat dulu bagaimana aturannya. Rencana kita mau bikin eksibisi itu maksudnya kayak pasar antik gitu, tapi hanya Sabtu Minggu. Kalau ini itu. Dengan Dinas Kebudayaan ada kontak enggak? Belum. Sejauh ini belum sih. Belum. Siapa tahu kan nanti bisa saya bantu nih. Iya. Kebetulan artinya, teman-teman Dinas Kebudayaan teman banyak ada. Ya, artinya ada museum Samarinda kan? Benar. Jadi kita bisa kita tunjukkan eksistensi kita di masyarakat bahwa kita di Samarinda ini, terutama di Kalimantan Timur, ada komunitas seperti ini gitu. Jadi mempunyai nilai positif juga bagi teman-teman yang memiliki koleksi, juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Tidak hanya dinikmati diri sendiri saja, tapi bisa dinikmati khalayak banyak. Toh nanti terjadi adanya jadi jual beli, mungkin itu nanti terjadi di kondisional lah di lapangan seperti itu.
Dan itu harus juga terjadi itu supaya terjadi juga kan apa? Iya, dinamikanya dinamika gitu benar. Dinamika nanti juga nanti kita ya dalam komunitas ini akan melakukan seminar-seminar tentang kebudayaan lah nanti. Ya jangka panjangnya sih seperti itu. Selain juga yang namanya majelis juga tidak lepas dari ada unsur dakwahnya lah sedikit-sedikit. Walaupun ini bukan komunitas hanya khusus muslim aja, tapi semua agama sebenarnya. Dan banyak di anggota komunitas kami di agama non muslim mempunyai aliran dan kesepakatan yang sama tentang yang mistik-mistik ini. Mereka tidak terlalu setuju dengan hal yang itu. Jadi menanggapi semuanya dengan hal yang positif. Ya saya rasa mungkin kita setuju aja mungkin adanya mistik itu, cuman masalahnya bagian mana yang boleh kita percaya, mana yang tidak boleh kita percaya. Iya benar. Tapi yang jelas kita tidak boleh menuhankan benda-benda ini. Kembali ke zaman jahiliyah lagi nanti jadinya. Dan bahkan kalau menurut saya mungkin dengan adanya mantik ini kita bisa mendakwahkan sudut pandang yang benar. Benar. Iya. Kan sayang juga loh kalau benda-benda begini udah ratusan tahun warisan kakek moyang kita dulu, gara-gara hijrah gitu misalnya tobat, ini dihancurin, di blender, bener dan di gerinda dan lain lain. Sayang sekali. Bikin. Iya, padahal siapa tahu ini dulu bekas kiai siapa dulu yang mengusir penjajah kan dari tanah Indonesia ini. Dan saya juga pernah baca di salah satu kitab bahwa akhir zaman itu juga kita nanti berperang bukan dengan senjata-senjata canggih. Kembali ke sini ya. Kembali lagi ke pedang-pedang. Terutamanya nanti kalau Imam Mahdi datang akan memakai pedang, salah satu pedang Nabi untuk membunuh Dajjal seperti itu. Jadi persiapan juga untuk akhir zaman ibaratnya seperti itulah. Ya, kita mesti punya pengaras jadi orang Banjar kalau di Jadi pengarasnya itu adalah gaman apa bahasa Jawanya ya, gaman ya. Iya, gaman. Bukan hajar jahanam atau gitu. Pengaras. Iya. Keras bujuran. Nah, ini waktu kita ini sudah lewat 5:30, mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri bincang-bincang ini. Rasanya baru sebentar ini. Karena berapa kali kita ketemu kemarin tuh kan berjam-jam. Iya. Selesai. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara ini Mas Ijang, Mas Madi mungkin ada yang ingin disampaikan. Closing statement. Ya, dari saya berharap kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwa marilah kita mencintai seni dan budaya kita. Kalau bukan kita itu siapa lagi? Karena bangsa Indonesia didirikan oleh nenek moyang yang mempunyai derajat dan harkat dan martabat yang tinggi di mata dunia. Kita ini pernah jaya di Nusantara. Ya, di dunia kita pernah jaya. Maka bangkitkan lagi lah kejayaan kita yang dulu itu sekarang. Janganlah kita sekarang ini kan cenderung kita ini berpecah belah akibat pilihan politik, perbedaan pendapat dan perbedaan yang macam-macam antara keluarga dan sahabat saling berkelahi dan yang lain-lainnya, apalagi situasi yang sekarang sedang memanas. Maka kami himbau pasti teman-teman yang sana suka hobi dengan seni budaya pusaka dan barang antik, marilah kita bergabung di majelis ini. Kita tinggalkan semua perbedaan itu, bersatulah kita dengan seni dan budaya. Jadi dari saya itu seperti itu. Lanjut. Cukup aja. Oh cukup. Baik pemirsa yang berbahagia, saya ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang dengan beliau berdua ini, pejuang budaya etnik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif hobi yang mengasihkan, yang banyak manfaatnya lah. Pertama untuk dakwah, kedua pelestarian budaya, ketiga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita mungkin bisa berbeda agama, kita mungkin berbeda partai, berbeda pilihan politik, mungkin di sini kita bisa sama. Gitu kan? Jadi ya kita tidak mengatakan ini satu-satunya, makanya saya bilang tadi alternatif. Mungkin ada yang bersatunya di pemancingan, betul. Ada yang bersatunya di hobi burung. Nah ini salah satu hobi alternatif yang ternyata tidak hanya ada nilai nilai budayanya saja, tetapi juga ada nilai dakwah dan nilai persaudaraan di sini. Ya mungkin itu dulu yang bisa kami suguhkan ke hadapan pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Kita berjumpa di pekan yang akan datang insya Allah dengan tema dan topik yang berbeda. Saya cukupkan sampai di sini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.